kemuliaan. Di saat kami menaikkan, ada urapan Allah terjadi, ada mujizat terjadi. Di saat kami mau bersorak-sorak untuk kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu yang melayani, baik singer, pemain musik, sound system, bahkan multimedia, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Engkau urapi, Engkau kuduskan. Kami percaya setiap pelayanan-Mu, urapan Allah terjadi, mujizat terjadi, kuasa Allah terjadi pada hari ini Tuhan. Terima kasih, kami berdoa secara khusus buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau penuh dengan Roh Kudus-Mu hamba-Mu. Engkau berbicara lewat hamba-Mu, Engkau berbicara lewat hamba-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang memerdekakan kami, firman-Mu itu memberikan kemenangan bagi kami. Bahkan firman-Mu itu ada harapan, ada kemenangan dalam firman-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita katakan bersama-sama, amin. Haleluya. Berikan sorak-sorak bagi Dia. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Mari kita persiapkan hati kita, puji Dia dan sembah Dia. Firman-Nya berkata, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Mari saudaraku yang ada di rumah, kita tinggikan Dia, kita puji Dia. Haleluya, haleluya. Masuk gerbangnya, masuk gerbangnya.
bangga kami punya Engkau Yesus dalam hidup kami. Satu-satu yang kami andalkan dalam hidup kami hanyalah Yesus Kristus Tuhan. Apapun yang terjadi di sekitar kami, situasi apapun yang terjadi, tapi kami panggil Engkau Yesus, sebab nama-Mu berkuasa, Engkau ajaib, Engkau perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih.
karyakan dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Betapa kami bangga. Kami punya Engkau Yesus dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Mari sama-sama katakan kuasa-Mu, kuasa-Mu, amin. Amin, haleluya. Engkau lebih besar dari masalah kami. Engkau lebih besar dari penyakit kami. Amin. Haleluya. Pulihkan hidupku. Mari sama-sama sekali lagi katakan. Kuasa-Mu terlebih besar. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menyelamatkan kami, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang ajaib. Tuhan yang memegang tangan kami dan memberikan kami kemenangan. Kami percaya
pada saat kami mengangkat tangan kami, Engkau Tuhan pasti turun tangan. Dan ketika Engkau turun tangan, Engkau pegang tangan kami sehingga kuasa Tuhan turun dalam kehidupan kami. Mungkin saat ini ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, mengalami masalah, pergumulan, kesulitan dalam hidup. Mungkin ada masalah hutang piutang yang belum terselesaikan. Mungkin saat ini kami sedang punya masalah di pengadilan, tapi kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang sangat ajaib. Tuhan yang besar, Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, God Almighty yang sanggup menolong kami. Mari Tuhan Kau berfirman buat setiap kami supaya firman Tuhan adalah kebenaran, memberikan kami kemerdekaan. Karena pada saat kami mengaminkan firman Tuhan, kami percayakan firman Tuhan, kami hidup dalam firman Tuhan, kami bertindak sesuai dengan firman Tuhan, maka kami yang lemah Tuhan kuatkan, kami yang sakit Tuhan sembuhkan, kami yang terikat Tuhan lepaskan, kami punya masalah kami tahu, firman Tuhan menjadi jawaban buat setiap kami. Roh Kudus tolong kami supaya kebenaran firman Tuhan tertanam dalam hati kami yang subur. Dan kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Tuhan berkati. Bapak Ibu sekalian, shalom. Kita hari Minggu yang kedua beribadah di rumah masing-masing. Tapi saya percaya kehadiran Tuhan, kuasa Tuhan bisa terjadi dalam kehidupan saudara. Kalau saudara buka hati kepada firman Tuhan, maka firman Tuhan yang adalah kebenaran sanggup memberikan saudara kekuatan dan kemerdekaan rohani. Haleluya puji Tuhan. Pada saat ini saya akan bicara tentang menjadi sehat dengan mencegah virus iri hati. Saya ulangi sekali lagi khotbah saya berjudul menjadi sehat dengan mencegah virus iri hati. Saya bacakan dalam Amsal 14 ayat yang ke-30 yang berkata hati yang tenang menyegarkan tubuh tetapi iri hati membusukkan tulang. Untuk mencegah virus corona katanya kita harus cuci tangan dengan benar supaya jangan terinfeksi atau tertular dengan virus ini. Kita harus menggunakan masker jika batuk dan pilek. Katanya untuk mencegah yang namanya virus corona kita harus memperbanyak mengkonsumsi makanan yang sehat. Karena biasanya menu kita adalah 4 sehat, 5 kolesterol. Jadi menu kita nggak sehat. Tetapi untuk mencegah yang namanya penularan virus corona kita harus punya kondisi yang sehat. Makanya kita sekarang diajar yang namanya social distancing. Tapi sekarang dipakai istilah physical distancing. Tetapi Bapak Ibu sekalian saudara, untuk melawan COVID-19 kita harus punya imunitas tubuh yang baik. Menurut catatan yang saya baca, virus corona atau COVID-19 sangat rentan menyerang sistem kekebalan tubuh yang lemah. Sehingga katanya sangat disarankan untuk meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari bahaya penyebaran virus corona. Tandanya kalau orang itu punya daya tahan tubuh yang lemah adalah apa? Yang pertama dia mudah masuk angin. Ini akan membuat orang katanya mudah terinfeksi COVID-19. Dia pilek, alergi, panu, kadas, enggak termasuk ya. Panu, kadas, kurap enggak termasuk ya. Luka yang tak kunjung sembuh, masalah pencernaan, tubuh yang mudah terasa lelah dan stres dalam waktu yang cukup lama. Ada sebuah ilmu yang sekarang sedang dikembangkan namanya psikoneuroimunologi. Ilmu ini meneliti tentang hubungan antara jiwa, makanya dipakai istilah psiko dari kata suke bahasa Yunani. Hubungan antara jiwa, saraf dan sistem kekebalan tubuh manusia, psikoneuroimunologi. Kenapa? Karena ditemukan dalam hasil penelitian bahwa 75 sampai 85% penyebab penyakit disebabkan oleh reaksi emosi yang negatif. Alkitab berkata di dalam Amsal 17 ayat 22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Saya suka nyanyi nih lagu, izinkan saya nyanyi nih lagu ya Bapak Ibu sekalian, boleh dengar di rumah. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, yang manjur. Dulu saya kagak percaya. Kenapa? Karena yang namanya obat pada zaman itu cuma Bodrek dan Revagan. Gitu. Tapi ternyata penjelasannya mengapa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Don Colbert menjelaskan ketika Anda tertawa unsur-unsur kimia yang kuat yang disebut dengan endorfin yang berfungsi seperti morfin. Jadi sebenarnya tubuh kita tidak memerlukan yang namanya narkoba. Karena Tuhan telah memberikan kita yang namanya endorfin. Tetapi endorfin itu dilepaskan dalam tubuh kita kalau kita punya hati yang gembira. Jadi hati yang gembira itu benar-benar bekerja sebagai obat. Kenapa ada banyak orang zaman sekarang sering sakit? Karena kita kena macam-macam virus rohani. Saya mau kasih tahu virus rohani itu lebih bahaya dari virus corona. Virus corona cuma kena
yang namanya tubuh kita, tapi virus rohani yang namanya virus iri hati, itu rohani kita, jiwa kita, dan tubuh kita juga kena. Saya baca ada sebuah artikel yang mengatakan kalau orang kena virus iri hati, itu akan mengakibatkan stres yang berlebihan dalam hidupnya. Ini akan memacu kerja jantung, ginjal, dan lever. Di samping itu akan memacu pengeluaran asam lambung yang berlebih sehingga mengganggu pencernaan. Seorang peneliti di Finlandia mengatakan orang-orang yang disebut dengan haters, orang-orang yang konsisten sering sinis, ya nyinyir, ya nggak iri, dengki, itu mengidap yang namanya demensia atau pikun. Jadi orang-orang yang suka iri hati, orang-orang yang suka nyinyir, orang-orang yang gak senang lihat orang lain bahagia, itu akan jadi orang yang pikun. Menurut sebuah penelitian di Amerika Serikat, Scientific American melaporkan bahwa penggunaan Facebook membuat orang jadi depresi. Loh, kok bisa? Orang-orang yang suka pakai Facebook, khususnya di kalangan dewasa muda, cenderung depresi. Kenapa? Karena ternyata ini akan menurunkan mood seseorang ketika dia lihat postingan-postingan orang. Jadi zaman sekarang gara-gara orang yang posting di Facebook, di Instagram, ya lihat orang lain jalan-jalan ya ke California, kita ke Kali Code, ya dia ke Hong Kong, kita makan di dekat King Kong ya. Jadi kita jadi iri hati. Ini membuat seorang kehilangan mood, jadi depresi. Hasil studi tahun 2009 mengatakan bahwa orang-orang yang iri hati itu akan membuat tubuhnya mengalami rasa nyeri. Dengan kata lain katanya begini, jadi ditemukan antara yang namanya cara kerja otak dengan rasa nyeri ketika orang iri hati. Dalam kata lain, otak kita menghubungkan iri hati sebagai sakit fisik. Sama besarnya dengan sakit yang dirasakan saat patah hati atau mengalami penolakan. Ada ungkapan bahasa Inggris yang berkata gini, envy shoots at others and wounds herself. Ada ungkapan yang berkata begini, kalau kita iri hati sama orang lain, seperti kita nembak orang lain, kita kecam orang lain, kita gak suka sama orang lain, itu sedang melukai diri kita sendiri. Saya mau berkata buat jemaat Tuhan, satu ungkapan, orang Kristen selain harus mencegah virus corona, orang Kristen harus juga mewaspadai virus iri hati. Ikuti kalimat saya, orang Kristen selain harus mencegah virus corona, orang Kristen harus juga mewaspadai, mencegah, mengatasi, mengobati virus iri hati. Bagaimana kita mencegah virus iri hati? Yang pertama, kita harus menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Menurut penelitian, siapa yang lebih sering iri hati? Laki-laki atau perempuan? Ternyata penelitian mengatakan perempuan lebih cenderung iri hati daripada laki-laki. Kenapa? Lihat yang lain apa dari salon, pakai extension yang panjangnya dari Ciputat sampai Cinere, kita iri. Kita pengen punya extension yang panjangnya dari Bogor sampai Surabaya gitu ya. Jadi katanya perempuan, mama lebih suka yang namanya iri hati daripada laki-laki. Tapi bedanya tipis. Namun katanya perasaan iri akan menurun dengan bertambahnya usia. Jadi begini, menurut penelitian anak-anak itu lebih cenderung iri hati daripada orang dewasa. Saya menemukan ada semacam kayak persamaan. Kalau orang Kristen masih bayi rohani seperti jemaat Korintus. Dalam 1 Korintus 3 yang kedua, ada ungkapan, susulah yang kuberikan kepadamu bukanlah makanan keras. Karena jemaat Korintus masih Kristen bayi. Makanya tadi ditemukan ada perselisihan dan iri hati. Orang-orang yang iri hati itu menunjukkan orang Kristen yang bayi rohani. Belum dewasa. 1 Korintus 3 yang ke-1 jelas dikatakan. Dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani. Hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Ungkapan manusia duniawi dalam bahasa Yunani dipakai istilah sarkikos. Sarkikos itu artinya manusia kedagingan. Ini adalah manusia yang sudah jadi orang Kristen, sudah percaya Tuhan Yesus, sudah dibaptis, sudah jadi anggota gereja, tetapi masih Kristen bayi. Kenapa? Karena masih mengikuti keinginan daging. Apa buktinya? Apa ciri-cirinya orang yang disebut Kristen kedagingan?
Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21 jelas mengatakan orang-orang Kristen bayi adalah orang-orang Kristen yang masih hidup dalam percabulan, kecemaran hawa nafsu, masih hidup dalam dosa seksual, hidup di dalam dosa penyembah berhala dan sihir. Dan lihat daftarnya. Ternyata Kristen bayi adalah Kristen yang cenderung hidup dalam perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan, roh pemecah, dan kedengkian. Surat 1 Korintus ditemukan ada pasal 12, pasal 13, pasal 14. Kalau Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian pernah baca surat Korintus, saya berani mengatakan tidak ada surat Paulus seperti surat Korintus. Karena dalam surat Korintus paling banyak dibahas tentang karunia roh. 1 Korintus 12 dibahas tentang berbagai macam karunia roh. 1 Korintus 14 dibahas tentang bahasa roh. Tetapi antara pasal 12 dan pasal 14 ada pasal 13. Yaitu apa? Tentang buah roh, tentang kasih. Kenapa? Karena ternyata walaupun orang Kristen Korintus mereka sudah berkarunia roh, sudah berbahasa roh, tapi tidak dewasa rohani. Saya mau bilang begini saudara, saya mau bilang begini. Yang namanya karunia roh, yang namanya berbagai macam karunia roh, yang namanya orang Kristen berbahasa roh, itu bukan tanda kedewasaan rohani. Saya ulangi lagi biar jelas, biar jelas. Saudara-saudara, karunia roh dengan buah roh itu beda. Orang boleh berbahasa roh, tapi belum tentu dia memiliki namanya kedewasaan rohani. Kenapa? Indikatornya, ada orang ngomong sama saya begini Pak, saya ditipu sama orang di gereja Pak. Padahal kalau doa dia bahasa rohnya kenceng. Saya bilang salah besar. Kedewasaan rohani tidak diukur dari yang berbahasa roh. Jangan salah tangkap, saya bukannya tidak percaya karena roh, saya mengalaminya. Tetapi yang namanya kedewasaan rohani itu diukur dalam Galatia pasal 5 ayat 22-23. Ini kedewasaan rohani. Diukur dengan yang namanya kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi orang Kristen yang dewasa rohani ukurannya apa? Dari buah roh yang nyata. Makanya dalam Galatia pasal 5 ayat 15 sampai 16 menjadi Kristen dewasa rohani. Dikatakan dalam ayat 15, tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya kamu jangan saling membinasakan. Karena orang yang iri hati itu menggenapi ayat 15. Namun orang Kristen yang dewasa rohani, ayat yang ke-16 adalah orang yang hidup oleh roh. Bahasa Inggrisnya terjemahannya adalah let your steps be guided by the Spirit. Biarkanlah Roh Kudus yang pimpin langkah-langkah hidupmu. Oh, ada banyak orang Kristen hidupnya saudara cuma di gereja doang seperti dipenuhi Roh Kudus. Kalau di gereja kesenggol ngomongnya haleluya. Kalau di gereja doang, kalau diambil tempat duduknya glory. Kalau dia keinjak dia ngomong glory haleluya. Kalau mobilnya keserempet di halaman gereja nyanyi lagunya glory glory haleluya, oh, luar biasa. Tapi pasti jalanan apa yang terjadi jauh dari gereja. Mobilnya kesenggol, kebun binatang yang gede, pindah ke mulut yang kecil. Jadi indikator kedewasaan rohani nggak diukur dari berbagai macam karunia roh. Tetapi diukur dari buah roh yang nyata dalam hidupnya. Saya pernah membaca kisah Leonardo da Vinci dengan Michelangelo. Leonardo da Vinci adalah orang jenius yang pernah ada dalam hidup manusia. Ini orang yang katanya dianggap salah satu orang yang jenius. Yang memiliki kepintaran yang brilian luar biasa. Sekarang orang mengukur dengan yang namanya multiple intelligences. Jadi kecerdasan majemuk. Kecerdasan majemuknya Leonardo da Vinci itu nyaris sempurna. Nah, kisahnya begini. Pada waktu itu beberapa abad yang lampau. Ya, di kota Florence, Italia. Ya, gereja pada waktu itu melukis ya, kisah-kisah Alkitab di dinding gereja. Mereka minta Leonardo da Vinci karena dia seorang artis yang sangat terkenal. Kita tahu karyanya lukisan Mona Lisa itu Leonardo da Vinci. Ya, The Last Supper-nya yang kita kenal saat ini itu Leonardo da Vinci yang buat. Jadi mereka minta Leonardo da Vinci membuat sketch. Nah, pada zaman itu ada seorang artis yang masih muda yang belum seterkenal Leonardo da Vinci. Namanya Michelangelo. Jadi ya, tim ini atau panitia ini minta Michelangelo juga membuat sketch. Waktu mereka melihat Leonardo da Vinci punya sketch. Mereka memuji karena ini orang yang hebat sekali dalam dunia seni. Ketika dilihat sketchnya Leonardo da Vinci, ini tim ini atau panitia ini, mereka berkata luar biasa.
Tapi ketika mereka melihat Michelangelo punya sketch. Kalau tadi Leonardo da Vinci cuma ketika melihat Michelangelo. Akhirnya diputuskan. Bukan Leonardo da Vinci yang melukis. Tapi Michelangelo yang dipilih. Konon cerita yang saya baca. Sejak itu Leonardo da Vinci mulai mengalami penurunan kesehatan. Mulai sakit-sakitan. Kenapa? Karena rupanya dia iri hati sama Michelangelo. Orang sejenius Leonardo da Vinci dikalahkan oleh orang yang namanya Michelangelo dalam hal itu. Tapi sebenarnya bukan dikalahkan oleh Michelangelo. Tetapi dikalahkan oleh yang namanya iri hati. Saya pernah membaca cerita tentang pendeta F.B. Meyer di Inggris. Dia cerita hampir dia digodai untuk iri hati kepada hamba Tuhan lain. Jadi ceritanya begini. Ketika seorang hamba Tuhan yang namanya John Campbell. Ini hamba Tuhan yang sudah melayani lama di Amerika. Ini pendeta yang luar biasa Tuhan pakai John Campbell. Dia pindah ke Inggris dan buka gereja. Dekat gerejanya F.B. Meyer. F.B. Meyer ini seorang hamba Tuhan. Seorang pengajar yang luar biasa. Kalau kami di sekolah Alkitab mesti baca ya beberapa literatur. Salah satunya tulisannya F.B. Meyer. Sebenarnya F.B. Meyer juga bagus. Tapi John Campbell waktu itu punya pelayanan lebih luar biasa. Nah ketika John Campbell buka pelayanan dekat F.B. Meyer. F.B. Meyer jujur lu ngomong. Dia tulis dalam sebuah kesaksian. Saya pada waktu itu sempat mengalami semacam pergumulan besar. Karena kenapa? Ini namanya kedagingan saya hampir muncul. Saya hampir iri hati kepada John Campbell. Tetapi saya berdoa. Saya minta tolong Tuhan berikan saya kemampuan. Supaya John Campbell yang buka pelayanan yang jauh dari tempat saya tidak iri hati sama dia. Dan apa yang terjadi? Ternyata ketika John Campbell buka pelayanan gak jauh dari tempatnya. Dia tidak punya masalah. Malah kadang-kadang dia berkata kalau saya gak ada tugas pelayanan. Saya datang ke tempatnya F.B. Meyer. Ke tempatnya John Campbell untuk ikut ibadah. Nah ini orang Kristen yang dewasa. Yang melihat orang lain sukses. Dia tidak iri hati. John Wesley dengan George Whitefield juga sama. John Wesley seorang pengkhotbah yang luar biasa. George Whitefield juga sama-sama. Mereka berdua ketika jadi mahasiswa sama-sama pelayanan. Dan ketika mereka sama-sama pelayanan, ya suatu kali mereka berpisah. Ya karena John Wesley lebih cenderung kepada teologi ini, George Whitefield kepada teologi ini. George Whitefield kepada Calvinis, John Wesley kepada Arminian. Ya, nah, tolong jangan tanya lagi ya Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Ini sejenis permen yang isinya lemper ya. Pakainya mereka berpisah. Tapi masing-masing punya pelayanan yang luar biasa. Satu kali ya tim pelayanan John Wesley nanya begini sama John Wesley. Pendeta John, kira-kira kalau kita di sorga ngelihat George Whitefield enggak? Sebenarnya harapannya dari tim pelayanan John Wesley, apa jawabannya John Wesley? Ya, enggak masuk sorga George Whitefield, betul enggak? Ya kan biasanya begitu. Jadi tim pelayanannya John Wesley nanya, kira-kira nanti kita di sorga ngelihat George Whitefield enggak? John Wesley berkata, kita enggak lihat George Whitefield di sorga. Mereka ketawa keras. Ini benar. Kenapa? Karena dia lebih dekat kepada Tuhan, kita jauh daripada Tuhan. John Wesley, walaupun berpisah dengan George Whitefield, dia tidak pernah iri hati terhadap pelayanan George Whitefield yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu sekalian mau menang atas yang namanya virus iri hati, mencegah virus iri hati, saudara harus jadi orang Kristen yang dewasa. Tiap hari harus minta Roh Kudus pimpin hidup kita. Saya suka nyanyi lagu yang berkata, peganglah tanganku Roh Kudus. Banyak orang Kristen cuma di gereja doang nyanyi lagu itu. Ya, di luar gereja, Roh Kudus. Makanya banyak orang Kristen tidak dewasa rohani. Saya berdoa, saudara yang ada di rumah, saudara menjadi orang Kristen yang dewasa. Karena Roh Kudus pimpin hidup saudara, menghasilkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Haleluya, puji Tuhan. Yang kedua, berhenti membandingkan diri dengan orang lain. Saya menemukan dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Raja Saul mendengki, membenci, dan berusaha membunuh yang namanya Daud. Kenapa? Karena dia banding-bandingkan dirinya. Di dalam ayat yang ke-8 dikatakan dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-8. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat. Dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa. Tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Kalau kita bandingkan Saul dengan Daud. Saul dari postur tubuh. Dikatakan tidak ada seorang pun di antara orang Israel yang lebih elok daripadanya.
Dibandingkan yang namanya Daud. Daud itu dikatakan kemerah-merahan mukanya. Ini bukan karena kebanyakan pakai bedak atau pakai lipstik, bukan. Ini karena Daud masih muda. Tetapi yang membedakan mereka berdua adalah apa? IQ dan EQ. Karena saya temukan dalam penelitian bahwa yang namanya IQ hanya memberikan sumbangsi 20% bagi keberhasilan seseorang. Ini kabar baik buat kita yang IQ-nya jongkok nyaris tiarap. Kenapa? Karena keberhasilan seseorang banyak ditentukan oleh faktor-faktor lain. Termasuk yang namanya EQ. Karena sekarang kita menemukan ada EQ, SQ, EQ. Kalau dulu QQ. QQ itu main kartu gaplek ya. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan emosi yang tinggi adalah apa? Orang yang positif dalam hidup. Selalu punya fokus pada hal-hal yang positif. Menggunakan energi yang bijak. Dan orang ini adalah orang yang terus belajar. Ini adalah orang yang tidak menjadi iri hati menghadapi masalah. Saya mau kasih tahu, Paulus dipakai Tuhan. Bukan hanya karena dia Tuhan panggil menjadi seorang rasul, diurapi Tuhan. Tetapi dia adalah orang Kristen, rasul Tuhan Yesus yang tahu porsinya. Rasul Paulus berkata buat jemaat Korintus, aku menanam, Apolos penyiram. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Aku menanam, Apolos menyiram. Artinya apa? Paulus tidak banding-bandingkan dirinya dengan yang namanya Apolos. Masing-masing punya bagian seperti gambaran tubuh Kristus. Kenapa orang iri hati? Orang itu iri hati karena dia cenderung inferior. Karena merasa dirinya tidak memiliki hal-hal yang dapat dibanggakan. Sehingga dia menjadi iri hati terhadap orang lain yang berhasil. Nick Vujicic yang berkali-kali berpikir untuk bunuh diri. Karena dia lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dia iri sama orang yang normal. Ketika sekolah dulu, teman-temannya sering bully dia. Dan dia merasa hidup, dia adalah hidup yang paling sengsara. Nick Vujicic adalah orang Kristen. Orang tuanya tuh Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Sudah tahu gak ketika Nick Vujicic lahir, itu ibunya seorang perawat. Gak mau gendong dia selama berminggu-minggu. Karena ibunya pada waktu itu shock. Karena anaknya lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Dia sempat berdoa, Tuhan kalau engkau benar-benar ada, tumbuhkan dalam diri saya tangan dan kaki. Karena saya lahir tanpa tangan, tanpa kaki. Tetapi saudara Nick Vujicic, suatu kali dia membaca firman Tuhan. Di dalam Yohanes 9 ayat yang ketiga, ayat ini merubah hidupnya. Dan sejak itu dia tahu bahwa dia tidak boleh iri sama orang yang normal, yang punya tangan dan punya kaki. Dia berdoa, Tuhan biarlah kehendak-Mu yang jadi. Karena berdasarkan Yohanes 9 ayat yang ketiga, Tuhan kasih dia semacam kayak message bahwa dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar bagi Tuhan. Saudara-saudara, dan apa yang terjadi? Kalau saudara membuka di YouTube, saudara membaca biografi hidupnya, Nick Vujicic adalah salah satu pembicara motivator terbaik di dunia. Dia adalah orang yang saat ini boleh dikatakan memberikan pengaruh bagi banyak orang di dunia. Dia punya ungkapan yang bagus. Dia berkata, when you can get a miracle, you can still be a miracle for someone else. Jangan bandingkan diri saya dengan orang lain. Walaupun saya seperti ini, kata Nick Vujicic. Tapi Tuhan memberikan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, itulah sebabnya yang ketiga. Mengapa saudara-saudara kita harus mengucap syukur. Karena pada waktu kita mengucap syukur, kita tahu bahwa Tuhan pasti memberikan terbaik dalam hidup kita. Dalam 1 Tesalonika pasal 5:18 berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sekali lagi saudara, saya mengutip ungkapan dari Nick Vujicic. Dia berkata, I have the choice to be angry at God for what I don't have. Or be thankful for what I do have. Tadi saya katakan saudara, bahwa Nick Vujicic pengen bunuh diri. Karena gak punya tangan, gak punya kaki. Tetapi saudara, Nick Vujicic sadar Tuhan memberikan sebuah talenta yang luar biasa. Karena dia seorang pembicara motivator yang luar biasa. Saudara-saudara, sejak itu dia tidak pernah lagi saudara putus asa dalam hidup. Dia tidak pernah iri sama orang yang normal. Tetapi dia saudara mengucap syukur kepada Tuhan. Iri hati adalah seni menghitung berkat milik orang lain. Daripada menghitung berkat yang dimilikinya sendiri. Orang yang iri hati adalah melihat orang lain sukses, dia merasa dirinya gagal. Lihat orang lain cantik, dia merasa dirinya jelek. Melihat orang lain sehat, dia merasa dirinya sakit. Melihat orang lain bahagia, dia merasa dirinya susah.
Lihat orang lain kaya, dia merasa dirinya miskin. Lihat orang lain diberkati, dia merasa dirinya terkutuk. Lihat tetangganya punya kijang, dia lihat punya kecoa dan cicak di rumah. Maksudnya ya Toyota kijang di tetangga. Dia merasa diri seorang yang paling miskin. Padahal dia punya rumah, dia punya kendaraan walaupun mungkin bukan Toyota kijang. Dia punya Toyota kerbau gitu ya kan. Mengapa kita mengucap syukur? Mengucap syukur kepada Allah, menolong orang percaya untuk tidak terjebak dengan iri hati. If you want to feel rich, just count all the things you have that money can buy. Today be thankful and think how rich you are. Your family is priceless. Your health is wealth. Your time is gold. Oh, kita bersyukur. Saya membaca beberapa kisah ya orang-orang yang terpapar dengan virus corona. Wih, mengerikan. Makanya Bapak Ibu sekalian, ya kita patuhi anjuran pemerintah. Kita ibadah di rumah. Saya baca beberapa kesaksian baik dalam negeri luar negeri. Ini virus walaupun orang bilang katanya bisa menyembuhkan sendiri tubuh kita. Tapi ini virus bisa membuat orang mati. Dan ketika orang mati terinfeksi virus, wih, kesian banget. Saya baca ada sebuah tweet dari seseorang yang ayahnya meninggal karena virus ini. Dia gak bisa lihat jenazah ayahnya. Jadi kalau kita saat ini masih Tuhan berikan kesehatan, masih ada keluarga, kita masih bisa menikmati satu kehidupan yang mungkin sangat terbatas. Saya tahu kadang-kadang ada banyak orang Kristen berkata sama saya, Pak, saya baru baca buku, permulanya menyenangkan, akhirnya menyedihkan. Buku apa Bu? Buku tabungan saya. Saya tahu kadang-kadang memang ada yang merasa, aduh ya hidup ini kayaknya susah. Sehingga lagunya adalah hidupku yang sengsara, penuh dengan penderitaan. Buang nih lagu. Kenapa? Kita harus belajar mengucap syukur. Dr. Robert Emmons dari University of California. Dia meneliti orang mengucap syukur itu cenderung sehat. John Gottman meneliti dalam pernikahan. Kalau pernikahan itu ada ucapan syukur, pernikahan itu langgeng. Masaru Emoto bikin penelitian. Ketika dia merekam dengan fotonya, struktur air ketika membeku ternyata berbeda. Dia menemukan kalau air itu kita katakan ya bodoh. Terus ya dikasih label bodoh. Dan ketika air itu dibekukan, itu hasilnya buruk. Tapi ketika dikatakan terima kasih, sheshe, ya pakai berbagai macam bahasa di dunia, ban kamsya, ya pakai bahasa Batak, mulai atau kadang. Betul, bahasa Batak pun ya. Maka hasilnya airnya itu ya membentuk ya ketika dibekukan kristal yang bagus. Jadi dengan kata lain begini, tubuh kita tuh 70% itu cairan. Kalau tiap hari kita mengucap syukur, maka tubuh kita hasil penelitian mengatakan jauh lebih sehat daripada yang tiap hari ngomel-ngomel, marah-marah, musik rap yang gak jelas. Itu musik rap yang gak jelas. Hamba Tuhan Merin Carders berkata mengapa kita mengucap syukur. Kita mengucap syukur karena kita percaya bahwa Tuhan telah melakukan dan sedang mengerjakan dalam hidup kita. Dan di dalam dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus penolong kita. Walaupun saat ini kita sangat ya menghadapi tantangan yang luar biasa. Sangat terbatas untuk pergi kemana-mana. Mungkin pada saat ini ada yang susah ya karena virus corona ini mengganggu ekonomi dunia. Tapi belajar mengucap syukur supaya kita tidak iri hati terhadap orang lain. Saya mau menyimpulkan khotbah saya. Bagaimana kita menjadi sehat dengan mencegah virus iri hati dalam hidup kita. Yang pertama, menjadi orang Kristen yang dewasa rohani. Yang kedua, berhenti bandingkan diri kita dengan orang lain. Kenapa? Karena kita percaya Tuhan telah memberikan yang terbaik buat setiap kita. Mari kita mengucap syukur, kita berkata haleluya puji Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang sungguh amat baik. Amin, berikan kemuliaan buat Tuhan kita, puji Tuhan, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita berdoa, kita berdiri bersama. Saudara yang ada di rumah, kita berdiri bersama, kita mengucap syukur. Kita percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sungguh amat baik. Yang kuasanya, yang keajaibannya, yang pertolongannya tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Tak terbatas kuasa Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Amin, haleluya.
Ayo jemaat Tuhan yang ada di rumah, nyanyikan lagu ini sebagai keyakinan kita. Walaupun suasana kita saat ini berat, kita menghadapi persoalan masalah, tapi kita percaya, oh Tuhan, bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Yes, haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu datang, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Yes Lord. Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, yang mau berdoa buat jemaat-Mu, buat anak-anak-Mu yang saat ini beribadah masing-masing di rumah. Kami berdoa Tuhan, mungkin saat ini kami sedang menghadapi masalah, pergumulan, kesulitan, himpitan, sakit, penyakit. Tapi pada saat ini kami percaya, nothing is impossible with God. Tiada perkara yang mustahil bagi Allah. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, angkat tangan bersama dengan saya. Bapak, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Biar Tuhan pegang tangan kami. Berikan kami kekuatan. Kalau kami lemah, Tuhan kuatkan kami. Kalau kami sakit, Tuhan sembuhkan kami. Kalau saat ini kami sedang punya masalah, Tuhan berikan kami jalan keluar. Kalau saat ini kami mungkin masalah berat dihadapi dalam keluarga, rumah tangga, keuangan, Tuhan curahkan berkat-Mu kepada anak-anak-Mu pada saat ini. Karena kami percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang bangkit. Pada saat kami angkat tangan kami, Engkau Tuhan pasti turun tangan. Sehingga kelepasan terjadi, kesembuhan terjadi, pertolongan Tuhan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sama-sama menyatukan hati kita. Kita berdoa untuk situasi yang dihadapi oleh Indonesia dan di seluruh dunia pada saat ini. Kami berdoa Tuhan untuk Indonesia. Kami berkata buat Indonesia, Tuhan biarlah Indonesia diberkati Tuhan. Kami berkata, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia, shalom bagi Indonesia. Curahkan berkat bagi Indonesia di tengah-tengah situasi seperti ini. Berdoa untuk para pemimpin kami, berikan kebijaksanaan, berikan hikmat secara khusus untuk mengatasi masalah penyebaran virus COVID-19 ini. Berdoa untuk para dokter, para perawat yang sedang bekerja keras, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan dan perlindungan secara khusus. Berdoa buat pasien-pasien yang terkena virus corona dan keluarganya. Kami berdoa Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah. Biarlah kami tahu Tuhan bahwa Indonesia memerlukan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat anak-anak-Mu yang saat ini beribadah. Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Jagai kami Tuhan siang dan malam. Kami tahu ada perlindungan Tuhan yang ajaib. Engkau Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Karena kami bisa beribadah pada hari ini. Dan kami mau mengakhiri ibadah ini Tuhan. Dengan menerima berkat dari Tuhan secara khusus. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah-rumah. Angkat tangan bersama dengan saya. Percaya setiap tangan yang terangkat. Ada tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kita. Aminkan kalimat-kalimat berkat ini. Pasti terjadi dalam kehidupan saudara. Diberkatilah keluarga saudara. Diberkatilah usaha dan pekerjaan saudara. Diberkatilah pertumbuhan iman saudara. Diberkatilah kesehatan saudara. Dan diberkatilah masa depan hidup saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasihlah Bapa, persekutuan pimpinan dan pengurapan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya katakan bersama dengan saya.
Amin. Tuhan berkati. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ibadah kita telah selesai. Ibadah kita telah selesai. Bapak Ibu sekalian, tetap di rumah, tetap di rumah. Jangan jalan-jalan. Seperti saya katakan minggu lalu, saudara jangan jalan-jalan. Ya, kita ibadah melalui media ini supaya saudara tetap di rumah. Terus berdoa bagi Indonesia, kita percaya Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Happy Sunday, God bless you all. Amen.